Halo, berjumpa lagi dengan saya. Nama saya adalah Putra Salon Sidarut dengan NIM 170403103, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah manajemen keuangan dengan topik pengukuran kinerja keuangan. Nah, jadi saya menggunakan beberapa referensi dari jurnal dan buku. Bagian ini akan saya lewatkan dan Anda bisa membaca dari slide. Yang pertama adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Jadi unsur yang berkaitan secara langsung dengan ukuran kinerja keuangan ini disajikan pada sebuah laporan keuangan atau yang disebut dengan laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya. Unsur langsung yang berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih tersebut adalah penghasilan atau income dan beban atau expense. Jadi ada beberapa tujuan dari penilaian kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Yang pertama, berguna untuk mengelola operasi organisasi yang secara aktif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, untuk menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Jadi hasil pengukuran kinerja tersebut juga dapat dijadikan suatu alat evaluasi kinerja manajemen, apakah selama ini mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jadi ada beberapa analisis yang bisa digunakan untuk menentukan kinerja keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan sebagai alat mengukur kinerja keuangan. Jadi analisis rasio keuangan ini merupakan suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada dalam laporan keuangan. Penggunaan alat analisis berupa rasio ini dapat menjelaskan penilaian baik atau buruknya posisi keuangan pada perusahaan, terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Adapun tujuan dari analisis rasio ini adalah untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keaktivitas operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan, atau dapat disebut dengan profitabilitas perusahaan. Jadi ada beberapa jenis rasio keuangan. Rasio keuangan secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek bila jatuh tempo. Rasio likuiditas ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah current rasio. Current rasio ini adalah kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan aktivitas lancar. Yang kedua adalah quick rasio. Quick ratio ini merupakan kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang lebih liquid atau quick asset. Kemudian yang terakhir adalah cash ratio. Cash ratio ini merupakan kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan kas dan efek. Nah, untuk formula dari masing-masing rasio keuangan tersebut, yang pertama adalah rasio lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Rasio cepat atau quick ratio, rumusnya adalah kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang ketiga rasio kas, rumusnya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Jadi masing-masing nilai setelah didapatkan rasio ini memiliki standar atau kriteria tertentu seperti dilihat pada slide tersebut. Kita misalkan adalah rasio lancar. Apabila kita mendapatkan nilai rasio lancar tersebut 250 250% atau 2,5, maka kriteria tersebut dapat dikatakan sangat baik. Namun apabila nilai yang kita dapat itu 1,5 atau 150%, maka kinerja keuangan tersebut dapat dikategorikan kurang baik. Begitu juga dengan rasio cepat dan rasio kas. Kemudian jenis rasio keuangan yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
Rasio aktiva dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rasio hutang atas aktiva, yang merupakan bagian dari setiap aktiva yang dijadikan jaminan untuk total hutang. Kemudian rasio hutang atas aktiva ini juga merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan dana atau aktiva yang dibiayai oleh hutang. Yang kedua adalah rasio hutang atas modal. Rasio hutang atas modal ini merupakan bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk total hutang. Adapun formula untuk rasio probabilitas, yang pertama, rasio hutang atas aktiva sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua, rasio hutang atas modal sama dengan total hutang dibagi dengan total modal. Jadi, sama seperti rasio likuiditas sebelumnya, rasio ini juga memiliki standar dan kriteria tertentu, seperti dapat dilihat pada slide tersebut. Kemudian, jenis rasio keuangan yang ketiga, yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Rasio ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva ini merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam total aktiva yang berputar dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap ini merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam total aktiva tetap yang berputar dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang ini merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Kemudian yang terakhir adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan yang berputar dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung rasio aktivitas adalah yang pertama, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Rata-rata umur piutang sama dengan piutang dibagi penjualan dikali dengan 365. Kemudian yang terakhir, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Rasio ini juga memiliki standar dan kriteria tertentu seperti dilihat pada tabel tersebut. Kemudian jenis rasio keuangan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Jadi rasio profitabilitas ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah return of asset. Return of asset ini merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor atau pemegang obligasi dan saham. Yang kedua adalah net profit margin, merupakan perbandingan di antara laba bersih dengan penjualan. Return of equity merupakan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen atau saham biasa. Kemudian adalah gross profit margin, merupakan perbandingan di antara laba bersih dengan laba kotor. Dan yang terakhir merupakan operating profit margin. Operating profit margin ini merupakan perbandingan di antara pendapatan sebelum pajak dan bunga dan dibandingkan dengan penjualan. Adapun formula yang digunakan dalam rasio profitabilitas, yang pertama, return of asset sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Kemudian net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Return of equity sama dengan laba bersih dibagi dengan modal. Return of equity sama dengan laba bersih dibagi dengan modal. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan operating profit margin sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Rasio ini juga memiliki standar-standar atau kriteria tertentu dalam menentukan kinerja keuangan perusahaannya, seperti dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian, analisis atau metode untuk mengukur kinerja keuangan yang kedua adalah metode Economic Value Added atau disingkat dengan EVA. Jadi, EVA ini adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan. EVA ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang didapatkannya lebih besar daripada uang yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut. Tujuan penerapan EVA ini diharapkan akan mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Menurut Abdullah, manfaat yang diperoleh dari penerapan metode EVA ini, yang pertama adalah sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan, di mana fokus penilaian kinerja adalah penciptaan nilai atau value creation. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA ini menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga,
EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. Kemudian yang terakhir, EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Untuk kriteria kinerja keuangan berdasarkan metode EVA ini ada 3. Yang pertama, apabila nilai EVA-nya positif, maka hal itu menandakan laba operasi lebih besar daripada biaya modal, yang menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. Apabila nilai EVA negatif, maka laba operasi lebih rendah daripada biaya modal, yang menandakan perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah, bahkan menurunkan nilai asetnya sebesar EVA negatif tersebut. Apabila nilai EVA 0, maka laba operasi periode itu telah habis untuk menutup biaya modal. Perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Untuk menghitung economic value added atau EVA ini, ada beberapa langkah. Rumus utamanya yaitu yang pertama EVA sama dengan NOPAT dikurang dengan WACC dikali invested capital, di mana NOPAT ini merupakan net operating profit after tax, WACC merupakan weighted average cost of capital. Rumus dari NOPAT ini sama dengan EBIT dikali 1 dikurang T, di mana EBIT merupakan earnings before interest and tax, dan T sama dengan tingkat pajak. Sementara rumus dari WACC sama dengan WD dikali KD ditambah WE dikali KE, di mana WD sama dengan jumlah hutang terhadap struktur modal, WE sama dengan jumlah modal terhadap struktur modal, dan KD sama dengan cost of debt, dan KE sama dengan cost of equity. Kemudian, untuk menghitung WD, rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total hutang ditambah ekuitas. KD itu sendiri sama dengan KDBT dikali 1 dikurang T. Sementara KDBT sama dengan beban bunga dibagi dengan hutang jangka panjang. Sementara T di sini adalah beban pajak dibagi dengan laba bersih sebelum pajak dikali dengan 100%. Di mana KD ini sama dengan biaya hutang setelah pajak, KDBT sama dengan tingkat bunga biaya hutang sebelum pajak, dan T sama dengan tingkat pajak. Sementara WE sama dengan total ekuitas dibagi dengan total hutang ditambah ekuitas, dan KE itu sama dengan ROE, sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah invested capital. Invested capital ini sama dengan total kewajiban dikurang dengan kewajiban bermuatan not bunga. Nah, jadi strategi meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Nah, cara yang populer ini adalah dengan cara memotong biaya. Bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran lebih rendah agar diperoleh margin laba yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih mudah atau lower asset. Kemudian, memperoleh pengembalian atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Hal ini sesungguhnya menyangkut pertumbuhan dalam perusahaan. Nah, jadi kita ambil satu contoh kasus. Pada slide tersebut dapat dilihat adalah sebuah neraca dalam suatu perusahaan, di mana terdapat aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, hutang dan modal, hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Kemudian juga diketahui laporan laba rugi dalam perusahaan tersebut dan laporan laba ditahan, seperti dapat dilihat pada slide tersebut. Jadi, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita akan menghitung rasio keuangan untuk menilai apakah keuangan perusahaan dalam tersebut tergolong baik atau tidak. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio lancar sama dengan 1.400.000 dibagi dengan 560.000, sama dengan 2,5. 2,5 di sini artinya setiap hutang lancar RP1 dijamin oleh aktiva lancar sebanyak RP25. Berdasarkan kriteria dan kategori sebelumnya, maka dapat dikatakan rasio lancar dalam perusahaan tersebut sangat baik. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Dihasilkan nilainya sama dengan 1, yang artinya setiap hutang lancar RP1 dijamin oleh quick asset RP sama dengan 1. Berdasarkan kriteria sebelumnya, maka dapat dikategorikan rasio cepat ini sangat baik. Kemudian yang ketiga, rasio kas. Perhitungan rasio kas didapatkan hasil 0,71. Artinya setiap hutang lancar RP1 dijamin oleh kas dan efek RP 0,71. Rasio kas dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah rasio solvabilitas.
Rasio hutang atas aktiva didapatkan hasil 0,39. Artinya setiap hutang RP 0,39 dijamin oleh aktiva RP1. Atau total aktiva yang dimiliki perusahaan sebesar 35% dibiayai oleh hutang. Kategori ini dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian yang kedua, rasio hutang atas modal didapatkan hasil perhitungan adalah 0,63. Artinya, setiap hutang RP 0,63 dijamin oleh modal sendiri RP1. Kategori dari rasio hutang atas modal ini adalah sangat baik. Kemudian rasio yang berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama adalah perputaran total aktiva sama dengan 1,33, yang artinya dana yang tertanam dalam total aktiva rata-rata dalam 1 tahun berputar 1,33 kali. Berdasarkan kriteria yang sebelumnya, maka kategori ini dapat dikatakan kurang baik. Kemudian yang kedua, perputaran aktiva tetap didapatkan hasil sama dengan 2,5. Artinya, dana yang tertanam dalam total aktiva tetap rata-rata dalam 1 tahun berputar 2,5 kali. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata umur piutang. Didapatkan hasil 14,4 hari, yang artinya adalah piutang dikumpulkan rata-rata setiap 14,5 atau dibuatkan menjadi 15 hari sekali. Yang keempat, perputaran persediaan didapatkan hasil 3,6, yang artinya dana yang tertanam dalam persediaan 1 tahun berputar sebanyak 3,6 kali. Kemudian rasio yang berikutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama, return of asset didapatkan hasil sebanyak 0,08, yang artinya setiap modal RP1 menghasilkan keuntungan RP 0,08 untuk semua investor. Untuk kategori ini dapat dikategorikan dengan baik. Kemudian net profit margin didapatkan hasil 0,06, yang artinya setiap penjualan neto RP1 menghasilkan laba neto sesudah pajak RP 0,06. Kategori dari net profit margin ini dikategorikan kurang baik. Kemudian yang ketiga, return of equity didapatkan hasil sebanyak 0,13, yang artinya setiap modal RP1 menghasilkan keuntungan RP 0,13 untuk memegang saham. Kategori dari return of equity ini kurang baik. Kemudian yang keempat, gross profit margin didapatkan hasil perhitungan 0,25, yang artinya setiap penjualan neto RP1 menghasilkan laba bruto RP 0,25. Kategori dari gross profit margin ini kurang baik. Kemudian yang terakhir, operating profit margin didapatkan hasil 0,1075 atau dibulat menjadi 0,11, yang artinya setiap penjualan neto RP1 menghasilkan laba operasi RP 0,11. Nah, jadi berdasarkan perhitungan rasio-rasio tersebut, terdapat beberapa kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu perputaran modal aktiva, net profit margin, gross profit margin, dan return of equity. Semua kriteria tersebut berkaitan dengan tingkat penjualan dan laba perusahaan. Sehingga disarankan kepada perusahaan agar berusaha mengelola modal kerja dengan baik, sehingga penjualan perusahaan meningkat dan akan meningkatkan laba dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat meningkat. Selanjutnya, ada contoh yang kedua. Diketahui neraca PTX per 31 Januari 2020. Komponen dan neraca ini ada aktiva tetap, aktiva lancar, ada kewajiban lancar, ada total hutang jangka panjang. Kemudian ada juga laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2020 dari PTX. Jadi kita akan menghitung kinerja keuangan tersebut dengan menggunakan metode EVA. Nah, seperti langkah-langkah yang sebelumnya dijelaskan, langkah pertama kita harus menghitung NOPAT, atau Net Operating Profit After Tax. Caranya, kita hitung berdasarkan slide tersebut, penjualan bersihnya berapa, harga HPP, biaya administrasi, depresiasi, biaya operasi, sehingga didapatkan laba bersihnya berapa. Kemudian dikurangi dengan pajak, sehingga didapatkan hasil NOPAT RP 1028 dalam satuan jutaan. Kemudian langkah kedua, kita menghitung capital invested. Capital invested dicari dengan mengurangi total kewajiban dengan total utang. Total kewajiban ada 2.600, total dagang dan biaya ditangguhkan, sehingga capital invested sama dengan 2.250 dalam satuan jutaan. Kemudian langkah ketiga, menentukan WACC. Untuk menghitung WACC ini, perlu diketahui beberapa hal yang terkait. Yang pertama, diasumsikan pemilik
mengharapkan return 30% untuk penggunaan uang mereka. Yang kedua, perusahaan memiliki 48% modal yang didapat dari Rp 1.250 dibagi dengan 2.600 dengan biaya modal 13%. Kemudian perusahaan memiliki 52% hutang dan diasumsikan akan membayar bunga 8%. Maka didapatkan WACC sama dengan 48% dikali 13% ditambah 52% ditambah 8%, maka hasilnya sama dengan 10,4%. Kemudian langkah yang terakhir, kita hitung EVA. Sesuai dengan rumus perhitungan yang sebelumnya, maka EVA sama dengan NOPAT dikurang WACC dikali capital invested. Maka dihasilkan nilai NOPAT sama dengan 1046 dalam satuan jutaan. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tersebut, nilai EVA yang didapat adalah positif, yang artinya bahwa laba operasi perusahaan tersebut lebih besar daripada biaya modal, yang menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. Nah, kemudian kinerja keuangan yang baik. Bagaimana sih sebenarnya kinerja keuangan yang baik itu? Yang pertama, bertumbuhnya pendapatan. Jadi dengan bertumbuhnya pendapatan, maka akan meningkatkan laba dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, rasio probabilitas masih sehat. Rasio probabilitas ini adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian penjualan dan investasi perusahaan. Yang ketiga, jumlah pengeluaran yang seimbang. Kemudian yang terakhir adalah tidak banyak berutang. Kemudian ada juga kriteria kinerja keuangan yang buruk. Kinerja keuangan yang buruk ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan atau disebut dengan financial distress. Jadi financial distress ini merupakan satu situasi di mana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup memuaskan kewajiban-kewajiban yang sekarang, dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Ada beberapa definisi kesulitan keuangan yang sesuai DP-nya, yaitu dapat jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah economic failure. Economic failure ini adalah kegagalan ekonomi yang adalah keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya termasuk cost of capital-nya. Kemudian yang kedua adalah business failure. Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur. Yang ketiga adalah technical insolvency. Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Kemudian insolvency in bankruptcy. Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan insolvent in bankruptcy jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kemudian yang terakhir adalah legal bankruptcy, di mana perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Nah, kemudian saran perbaikan apabila kinerja keuangan dalam perusahaan itu buruk. Yang pertama adalah dengan meningkatkan penjualan perusahaan. Yang kedua, dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutang perusahaan. Yang ketiga, mengurangi tagihan-tagihan perusahaan. Yang keempat, reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Kemudian yang terakhir, likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengukuran kinerja keuangan. Apabila ada perkataan yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf sebelumnya. Saya tutup presentasinya. Terima kasih.